semangat ya, sehat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi prakarya. Jadi bagaimana menggunakan bahan dasar lunak seperti sabun. Nah, di situ nanti kalian akan belajar mengukir atau membuat motif ukir di bahan lunak sabun itu. Penjelasan lebih lengkapnya nanti simak pemaparan dari Bapak Gatot atau Bapak Hadi Kusmanto. Kemudian nanti di akhir sesi tugas kalian adalah membuat ukiran itu di sabun, bisa kemudian hasilnya difoto, tapi jangan sampai foto temannya di crop kemudian kalian ganti nama kalian. Itu namanya jiplak atau melanggar hak cipta. Ingat, ada undang-undang ITE. Jadi kalian dilarang keras untuk mengakui hasil karya orang lain, kemudian kalian akui sebagai hasil karya kalian sendiri. Nah, bagaimana, seperti apa langkah-langkahnya, kita ikuti video berikut. Anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kalian akan saya ajak bersama-sama untuk latihan membuat sebuah ukiran sederhana dengan media bahan lunak. Nah, sebelum pada materi ini perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya bahan lunak itu macamnya kan banyak sekali ya, bisa tanah liat, bisa lilin ya, juga bisa sabun ya, sabun mandi yang saya maksud, bukan sabun deterjen tapi sabun batangan, bisa sabun mandi atau sabun batangan yang biasa dipakai untuk mencuci itu juga bisa. Kemudian pakai getahnya itu juga bisa. Nah, untuk kesempatan kali ini kita coba dengan media sabun mandi. Mengapa kita pilih ini? Karena bahan sabun mandi ini ya, dengan merek apa saja tidak apa-apa. Di sini saya kasih contoh mereknya Look, cuma ini terlalu kecil. Kalau bisa nanti cari yang agak besar ya. Nah, kenapa kita pilih Look? Karena sabun Look ini memiliki keuletan yang lebih dibandingkan dengan jenis sabun yang lain. Sabun Look ini tidak mudah gempil dari Jawa ini, tidak mudah duel. Nah, maka kita menggunakan media sabun Look. Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan proses pengukiran, yang pertama adalah bahannya ini sendiri ya. Bahannya ini sendiri harus disiapkan dahulu. Kemudian yang kedua, ini penggaris. Penggaris ini bisa penggaris stainless seperti ini, bisa juga menggunakan penggaris plastik ya, penggaris mika itu. Kemudian yang kedua, kalian siapkan pensil ya. Pensil ini pastikan ujungnya runcing ya, karena ini nanti sangat membantu sekali di dalam pembentukan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga, kami siapkan silet atau pemes, bisa pemes lipat seperti ini ya, cuma ini bekas ini ya. Kemudian kalau tidak ada pemes lipat, andai kata kamu sudah punya cutter seperti ini, juga bisa kita menggunakan cutter ini sebagai alatnya. Nah, kemudian langkah-langkahnya pertama yang harus kita lakukan, kamu perhatikan ini dulu. Sabun ini ya, semua merek tentunya, ini kan pasti ada variasi ya, ada variasi gambar. Nah, ini perlu kita ratakan dahulu, paling tidak agar permukaannya ini rata, sehingga nanti ketika kita kasih desain, kita kasih gambar, ini nanti tidak mengganggu. Itu tujuannya. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini ya, cara menghilangkan motif yang ada pada sabun ini? Kita bisa menggunakan penggaris ya, penggaris dengan cara kita kerok seperti ini ya, kita tarik ke belakang seperti ini ya, perhatikan jelas ini ya.
Kita tarik seperti ini. Nah, ini jangan arahnya tetap sini ya. Kadang-kadang kita buat melintang seperti ini. Ya. Terus nanti berputar begini. Sehingga seluruh permukaan ini nanti menjadi rata dan motif yang ada pada sabun itu sudah terkurangi. Jangan sampai habis. Kalau sampai habis nanti terlalu tipis sabunnya. Jadi tidak apa-apa, masih tersisa sedikit-sedikit tidak apa-apa. Jadi kita kerok gini, ya. Yang yang kelihatan motifnya terlalu dalam ini juga kita upayakan kita hilangkan begini. Nah, jadi ngeroknya ini bebas arahnya ya. Yang penting permukaan ini nanti rata ya, rata tanpa ada motif. Kalaupun masih kelihatan sedikit-sedikit juga tidak masalah. Nah, ini perhatikan ini sudah mulai hilang ya. Sampai benar-benar permukaannya nanti kelihatan rata dan siap untuk dikasih motif. Nah, ya, ini saya kira sudah cukup seperti ini. Nah, kemudian setelah selesai kita mempersiapkan medianya, baru kita mempersiapkan motifnya. Nah, anggap saja ini adalah penampang atau permukaan sabunnya. Nah, maka motif itu kita persiapkan di tengahnya, ya. Kita persiapkan di tengahnya dengan gambar sederhana saja, ya. Bisa motifnya bentuk ukir atau mungkin kalau kalian punya kreasi sendiri dalam bentuk yang lain juga nggak apa-apa. Karena di sini prinsipnya kita latihan mengukir dengan bahan lunak. Tapi kalau kalian nanti menggunakan atau memilih motif ukir ya, nanti Pak Guru ada contoh yang sudah jadi yang bisa kalian ikuti. Gambar yang saya kembangkan di papan ini menggunakan 3 bentuk saja ya. Bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Ini bentuk 1, bentuk 2, ini juga bentuk 2 ya. Ini bentuk 3 ya, bentuk 2 dan bentuk 1, 2, 3, bentuk 3. Ini namanya bentuk kalau ini tambahan saja variasi. Jadi motifnya cukup sederhana seperti ini agar nanti tidak terlalu sulit. Nah, setelah kalian mempersiapkan gambar sudah matang, sudah jadi di kertas, dengan mencontoh desain yang kamu siapkan tadi, desain ini kamu pindah, dikutip sedikit demi sedikit di permukaan sabun dengan menggunakan pensil. Jadi dicontoh di sini, dicontoh sedikit demi sedikit sehingga nanti persis dengan contoh yang kalian buat, desainnya kalian buat. Kalau ketepatan yang desain yang kamu buat itu bukan motif ukir, misalkan dalam bentuk yang lain, misalkan bentuk bunga atau apa, ya berarti nanti di sini harus kamu gambar bunga. Kalau kamu memilih gambar ukir, berarti nanti ya di sini gambar ukir sesuai dengan desain yang kalian siapkan. Paham ya? Nah, setelah motif ini pindah di permukaan sabun, nah ini hal penting yang harus kamu perhatikan. Ya, awalnya kan di permukaan sabun ini gambarnya tipis, tapi persis dengan desain yang sudah kamu buat. Nah, ketika sudah pindah di permukaan sabun, maka langkah berikutnya yaitu menebalkan bentuk tersebut ya dengan menggunakan pensil ini, pensilnya ditekan agak dalam, kemudian diikuti bentuknya sesuai dengan bentuk yang kamu buat. Nah, sehingga nanti akan terpisah antara motif dengan bagian luarnya. Jadi dalam sekali gini, koyok kalenan ya. Nah, jadi dibentuk, ditebalkan ya, ditebalkan maksudnya ditekan, pensilnya ditekan otomatis nanti kan ada ada bekas pensil mengikuti bentuk seperti ini, mengikuti bentuk ini dengan kedalaman tertentu kan begitu, iya kan? Nah, setelah itu kamu lakukan keseluruhan sampai seluruh motif selesai, baru bagian luarnya ini direndahkan. Bagian yang ini, saya kasih tanda. Bagian yang ini direndahkan. Nah, ini direndahkan ya, saya kasih tanda silang ini direndahkan. Cara merendahkan nanti diiris dengan menggunakan silet. Ya, diiris dengan menggunakan silet. Jadi contoh begini, misalkan ini ada bentuk seperti ini.
Ini diulang-ulang ya. Andai kata ini ada bentuk seperti ini, nah ini diulang-ulang agar dalam. Aduh, sampai patah ini. Nah, andai kata nanti goresannya seperti ini kan melingkar ya, mengikuti bentuk. Ini saya kasih contoh sedikit saja, misalkan seperti ini ya. Katakanlah yang dalam ini motifnya, yang ini bagian luarnya, ini yang saya kasih tanda silang ya. Nanti setelah itu ini kita iris begini. Nah, kita iris, kita rendahkan. Jadi di luar motif direndahkan. Nah, ini jadinya seperti ini. Dan ini usahakan rata, keseluruhan ini rata, rendah ya. Nah, termasuk di bagian ini, bagian dalam ini, karena ini termasuk bagian background, latar belakang, maka bagian dalam ini juga harus rendah. Ini rendah semua. Dan seluruh permukaan ini yang saya kasih tanda silang ini, kedalamannya usahakan sama. Nah, kalau sudah ini kita rendahkan, otomatis yang ada motifnya ini kan akan timbul, akan kelihatan timbul naik ke atas ya. Nah, ketika sudah timbul naik ke atas, baru satu per satu nanti dibentuk ya, dibentuk mengikuti bentuk motif. Paham ya? Dibentuk. Jadi kemiringannya dibentuk. Nah, bagaimana bentuknya agar kalian lebih jelas? Nanti kamu perhatikan contoh yang saya kirimkan. Di sana kamu cermati bentuk demi bentuk ya. Nanti gimana misalkan bentuk seperti ini, mana yang harus tinggi, mana yang harus rendah. Nah, itu nanti kamu ikuti contoh yang ada. Dengan menggunakan apa? Cukup dengan menggunakan silet ini ya. Jadi dikeprasi dikit demi sedikit dengan menggunakan silet ini. Untuk membersihkan bagian ujung-ujung seperti ini ya, katakan yang sudut ya, ini kan sudut ini. Untuk membersihkan seperti ini kamu tidak perlu menggunakan tajamnya, ya tidak perlu menggunakan tajamnya. Untuk meratakan bisa menggunakan tajamnya, tapi kalau kurang bersih, ini bisa menggunakan ujungnya, diangkat dengan menggunakan ujungnya begini. Untuk bagian sudut-sudut yang kira-kira tidak bisa terjangkau oleh bagian yang penampangnya lebar, bisa menggunakan ujungnya. Pakai cutter juga bisa, kan sama, ujungnya cutter sama ini sama. Gimana, sudah paham ya kira-kira ya? Nah, lebih jelasnya nanti kamu cermati contoh yang saya kirimkan, kamu kerjakan dengan teliti, selesaikan dengan baik. Kalau sudah baik, sudah selesai, nanti kamu foto, hasilnya dikirim di grup ya, hasilnya dikirim di grup. Nah, saya kira itu penjelasan dari saya ya, dan selamat mencoba, dan saya harapkan hasilnya nanti bisa maksimal. Nah, sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut nanti akan saya kirimkan beberapa contoh gambar yang bisa kamu pakai sebagai acuan.